Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama gue Hendra di channel Berbagi Hobi. Di video kali ini gue akan berbagi pengalaman soal sepatu lari lagi, tapi bukan review ya. Ini lebih ke perbandingan. Sepatu lari Hyperfuse 1.2 atau 1.2 sama si Haze Vision. Gimana perbandingan sepatu ini? Oke, sebelumnya buat yang baru mampir di channel ini, silakan support channel ini dengan cara like and subscribe. Oke, kita lanjut lagi untuk sepatu si Hyperfuse sama Haze Vision. Mending mana buat kaum mending? Oke. Pertama, dari segi harga, ini sepatunya di bawah 400.000. Dan ini sepatunya di bawah 500.000. Walaupun bandrolnya adalah 500.000 kalau nggak salah. Jadi cuma beda dikit. Yang jelas gue belinya ini di bawah 500.000. Jadi sama kayak, gue lupa nih bandrolnya berapa. Nanti bisa cek di video buat review khusus si Hyperfuse 1.2 ini ya. Nanti cek linknya di atas. Dan ini di bawah 400.000 harganya. Foto salah. Haze Vision yang tipe setelah Haze 1.5. Itu dari segi harga. Yang jelas si Haze ini lebih murah daripada si Ortus 8 Hyperfuse. Terus yang kedua, gimana sama materialnya? Kita bahas dari uppernya. Untuk bagian uppernya, gue lebih suka si Hyperfuse daripada si Haze. Si Haze ini lebih ke plastik. Tapi si Hyperfuse ini kayak bahan mesh yang bagus menurut gue. Ya kayak sepatu-sepatu yang global, bahannya mesh. Ini lebih bagus di kaki, lebih enak, nyaman di kaki. Kalau si Haze ini ya lebih ke plastik ya. Harganya lebih murah daripada si Hyperfuse. Mending mana? Ya silakan pilih harga apa pilih material. Lanjut lagi ke bagian talinya. Kalau si Haze ini lebih kayak bahan-bahan gitu ya, kasar. Ini gue nggak tahu sih ini kalau bahan tali lebih bagus mana gitu ya. Tapi gue tetap lebih prefer si Hyperfuse ini, talinya dari segi material bahannya. Terus yang ketiga dari segi model. Oke, kalau dari model ini relatif ya selera gitu ya, si Haze Vision sama Hyperfuse. Dari si Hyperfuse ini gue kurang suka sebenarnya modelnya. Gue lebih suka si Haze Vision. Tapi kalau misalnya dia yang putih, warna putih, nah ini lebih bagus. Gue malah lebih suka yang putih daripada yang ini. Walaupun ada corak-corak ini gitu, gue lebih suka yang putih. Yang ketiga soal model, selera. Yang keempat itu adalah insole ya. Kita buka insole. Untuk insole-nya beda banget coraknya. Ya ini lubang-lubang kayak sarang lebah. Dia flat aja. Paling di bawah sini ada corak-corak motif. Ini kayak busa. Si Hyperfuse ini lebih kenyal kalau menurut gue. Mungkin efek dari lubang-lubang ini yang kayak pori-pori ini. Kita bandingin.
Iya, bisa kelihatan ya lebih lebar di mananya si Hyperfuse sama si Haze. Panjangnya juga kayak kelihatan lebih panjang si Hyperfuse daripada si Haze. Padahal ini sama size 44, cuma si Ortus itu terus di boxnya adalah size 28,5. 28. Nggak ada di sininya sentimeternya si Hyperfuse. Kalau si Haze ini itu dia sizingnya malah sentimeternya 28,8 ya. 28 atau 28,8 atau 9. Itu untuk size 44. Tapi kalau lihat dari tadi insole-nya ya kayak lebih panjang sih Ortus. Ya entahlah ya, setiap pabrikan mungkin punya prosedur standar sendiri soal sizing. Oke, ini dari insole-nya. Untuk selanjutnya yang keenam ya. Untuk lidahnya dia model tipe kayak sepatu-sepatu race tipis. Sedangkan si Hyperfuse dia kayak saudaranya yang Hyperblast. Lihat review gua di link atas soal Hyperblast. Dia mirip bahannya, nggak ada pet tambahan, jadi kayak dua bahan, yang bagian atas dan bagian bawah. Tapi kalau si ini Haze dia satu, sama-sama nggak nyambung ke bagian uppernya. Ini lebih kayak sepatu race. Oke, lanjut lagi ke bagian buat locknya ya. Ini feeling gue. Mungkin tiap orang bisa beda. Si Hyperfuse ini sama Hazevision ini ngelocknya gue tetap gue suka sama si Hyperfuse. Oke. Dari segi lebarnya, feelingnya juga lebih ke Hyperfuse. Walaupun ini termasuk salah satu sepatu lokal yang lebar dari seri 910 ya, 910. Untuk yang foto itu kurang lebar. Jadi ini masih lebih lebar menurut gue si Hazevision ini. Tapi tetap kalau dari segi, kalau boleh milih, gue tetap si Hyperfuse ini. Dari segi lebar, di tube boxnya juga gue merasa lebih oke si Hyperfuse. Gue pikir dengan 28 cm ini akan lebih sempit. Terus di depannya juga, justru malah gue merasa ini lebar, terus juga kayak panjang feel-nya gitu. Jadi ada sisa ruang di bagian depan daripada si Hazevision ini. Secara two box lebih oke si Hyperfuse. Terus dari segi locknya juga ya gue tetap milih si Hyperfuse. Di Hazevision ini dia ada lubang-lubang tali tambahan dan gue nggak pakai. Karena apa? Seperti yang gue pernah bilang di video gue sebelumnya, khusus untuk si Hazevision ini, menurut gue ribet untuk masukin di lubang-lubang itu. Juga nanti kalau semua lubang dimasukin, dia akan mempengaruhi panjang talinya nanti sisanya gitu ya. Kalau udah dimasukin ke semua lubang, apalagi kalau misalnya pakai runner's knob. Oke, kita lanjut ke bagian heelnya. Bagian tumit masih nyambung sama sistem locknya ya. Bagian tumit juga gue lebih milih ke Hyperfuse. Walaupun bisa ditekan, dia nggak ada kontur kayak bahan keras, material keras, tapi ini cukup keras. Kalau di Hazevision, saya bandingin ya, nggak terlalu lembek, tapi tetap lebih keras si Hyperfuse. Jadi lebih ngelock si Hyperfuse. Untuk busanya dia lumayan di bagian kolaris ini ya. Ini juga Hyperfuse ya lumayan. Gue anggap seri lah ya.
Tapi secara keseluruhan untuk locknya dari depan sampai belakang gue pilih Hyperfuse. Terus gimana midsole-nya? Midsole-nya dilihat sendiri perbandingannya. Ini si Hyperfuse, ini si Haze Vision. Oke, kelihatan lebih empuk sih Haze Vision. Sepatu Hyperfuse ini ya gue belum lama pakainya. Mungkin lebih jauh ini, lebih banyak si Haze Vision ini daripada si Hyperfuse, karena ini juga masih baru, rolling juga sama pemakaian sepatu gue yang lain. Tapi dari situ gue ngerasa kalau di bagian depannya midsole gue lebih milih si Haze Vision, walaupun nggak empuk-empuk banget ya di review gue sebelumnya, tapi secara feel nyamannya, energi return atau kalau dipakai lari itu lebih ke Haze Vision. Dan si Haze Vision ini juga menurut gue sih lumayan rata dia tingkat keempukannya, walaupun nggak empuk banget ya dari depan ke belakang. Tapi sih ini gue ngerasa ya empuknya lebih empuk di bagian belakang daripada si bagian depan untuk bagian midsole-nya. Jadi untuk midsole gue lebih prefer ke Haze Vision. Ya nggak beda jauh ya kalau di scoring, ya cuma beda-beda dikit lah ya. Terus bagian outsole-nya cukup beda banget ya. Ini kenapa dibandingin sama si Vision sama si Hyperfuse? Karena dari segi harga bandrol itu nggak beda jauh, ya untuk sepatu lokal ya. Jadi ya gue anggap ini bisa diversusin gitu ya. Jadi nanti bisa milih mending mana. Sepatu ini pun termasuk ringan sebenarnya, di bawah 300 gram. Dan ini juga di bawah 300 gram. Dan bedanya nggak jauh-jauh banget. Jadi masih termasuk sepatu ringan. Oke. Sampai kepada kesimpulan, kalau untuk segi harga, nilainya harga, silakan ke Haze Vision. Tapi dengan nambah uang untuk secara overall, gue akan pilih Hyperfuse. Soal desain gue kesampingin. Tapi kalau bisa dapat warna putih, lebih oke lagi. Jadi secara keseluruhan gue akan pilih Hyperfuse. Walaupun ada catatan, tapi ya bisa oke lah, bisa diterima gitu ya dari secara keseluruhan pemakaian untuk lari dan jogging gue. Ini pendapat pribadi gue, mungkin orang lain akan berbeda. Pendapat pribadi gue berdasarkan pemakaian gue yang bukan atlet dan bukan running addict juga. Sebenarnya gue cuma hobi lari hore, cari sehat, pelari lambat ataupun pelari keong. Nah itulah gue. Oke, untuk video kali ini seperti ini dulu. Jadi kesimpulannya dari kedua sepatu ini, merek lokal ini yang menurut gue cukup punya nama, si Nenten sama Orthos 8, gue pilih Hyperfuse. Kalau ada tambahan dana, misalnya punya duit sama tapi ada tambahan lagi, gue pilih Hyperfuse. Karena untuk kaki lebar juga gue rekomendasiin si Hyperfuse. Oke, terima kasih yang udah nonton video gue kali ini. Tetap dukung channel ini dengan cara like and subscribe. Tunggu video-video gue selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.